Muhammad Syafi'i, 19 tahun, salah seorang mahasiswa ditemukan tewas di kamar kosnya yang berada di Jalan Bumi Mas Raya, Komplek Persada Raya, Kelurahan Pengurus Baru, Banjarmasin Selatan, malam Rabu 10 November 2020, sekitar pukul 20.00 WITA. Di lokasi kejadian, petugas kepolisian menemukan sebuah ganggang wan sarung, dua senjata tajam jenis mandau di sekitar jenazah korban. Pemirsa, mari kita saksikan kabar lebih lengkapnya. Muhammad Syafi'i, 19 tahun, salah seorang mahasiswa ditemukan tewas di kamar kos nang baru 2 bulan dihuninya. Warga Pasar Selasa, Gronggang, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan ini tewas di kamar kosnya nang berada di Jalan Bumi Mas Raya, Komplek Persada Raya, Gang Patra Indah 3, Kelurahan Pengurus Baru, Kalimantan Selatan, malam Rabu 10 November 2020 sekitar pukul 20 WITA. Wahyu ditemukan korban dalam posisi tertelungkup bersimbah darah. Wan terdapat 6 mata luka, di antaranya di bagian parut, tangan, wan dada. Di lokasi kejadian, petugas kepolisian menemukan sebuah gagang wan sarung senjata tajam jenis mandau di sekitar jenazah korban. Tetangga korban, Zulkifli, Wetakoni Prima TV memadahkan, hanya mendengar bunyi keributan namun kada ditanggapi lantaran korban biasanya ramai bersama kekawanannya. Namun Zulkifli mengaku 2 kali mendengar kegaduhan tersebut, kali ini disertai dengan jeritan meminta tolong, sehingga langsung mendatangi kos-kosan korban. Nyalanya ribut, karena biasa. Punya begayan, penyanyian, begitaran. Biasa aja lah. Itu biasa aja, lelakian bebinian datang. Tiap hari dah. Nah, tapi kita mendengar ada minta tolong, suara minta tolong, kuda-kuyan. Di dalam nih. Lalu tuh yang datangi? Karena rumah kita lah, kalau pindah ada hancuran gitu, nah. Turun kita ke sebelah. Nah, turun ke sebelah tuh lalu terakhirnya bepadah lemah tuh minta tolong. Tolong ya. Lalu kita masuk ke dalam, lihat di kaca itu lagi belum masuk dah. Bahamburan. Pekakas nih, bahamburan, alat macam kayu segelan, umpang mandau. Nah itu ada apa aja kita masuk tuh deh. Masuk ke dalam tuh ada apa? Disawatinya kada pakai kayak kayak biasa tuh nah. Nang oleh nang pelaku tadi. Pelaku tadi. Maka ada apa itu kita jenguk, kita membawa sentar, kebetulan membawa sentar. Oh, kadap ke waktu itu? Kadap-kadap. Cuma kalau pindah di kadap-kadap aja lah ya kalau kita sentar, pas orang kata nang mak mencucuk tuh dah. Pengen melihat langsung. Nang lamak tuh tungging. Kada berselawar tuh. Artinya polos ya. Nang lelakian korban ini terabah. Ditindih oleh nang lamak tuh. Nang kurus itu mencancang itu mana? Awan ya senjata tajam lah. Mandau tadi lah. Nah, bukan kita melihat tuh anak tuh sempat melihat. Asa takutan biar lah. Kita tunjul kalau pindah disatahinya. Berkat cepatnya polisi bertindak, hanya berselang beberapa jam, polisi Polsekta Banjarmasin Selatan akhirnya berhasil menangkap 2 orang pelaku dan mengamankan barang bukti berupa sebilah senjata sejam jenis mandau wan sepotong kayu yang diduga dipergunakan untuk menghabisi nyawa korban. Kedua pelaku dengan tertatih-tatih dihadirkan pada gelar perkara di depan Mako Polsekta Banjarmasin Selatan, Kamarian Rabu 11 November 2020. Dikarenakan dihadiahi timah panas akibat melawan petugas akan ditangkap. Tersangka Herman, warga desa Andika, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan, Wahyu Takoni Prima TV mengaku hanya memukul menggunakan kayu di bagian pundak korban. Karena aku takut sama teman, makanya aku bantuin. Kalau dibantuin nanti aku yang sakit. Oh, kamu diminta si inilah? Iya. Itu bantuan lah. Iya. Kemarin pas kejadian memukul kan, nyodok atau apa? Bagian apa kan? Anu mukul Pakai apa? Kayu. ada kayu kan? Pakai kayu. Iya. Berapa kali tuh? 1 kali aja. Kemana? Ke muka, ke badan atau? Di sini. Sedangkan tersangka Zailani, warga Tambarangan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan mengaku hanya sehari kenal dengan korban. Sehabis menghabisi korban, dirinya bingung mau lari kemana sehingga bersembunyi di sekitar tempat kejadian. Nah, dari paling dari 100 meter 200 meter lah dari situ. Apa tuh? Ternyata orang ramai lah. Setelah membunuh tetap ngambil uangnya ada? Nggak ada. Waktu melakukan itu ada anu kah? Di Banjar sudah lama kan? Ya sering aja ke Banjar gitu lah. Jalan-jalan. Diam di situ ya, Kam? Enggak. Kos di mana? Saya sering di sini. Jadi Kam langsung menuju ke Di rumahnya? sini sama teman.
Jadi kenal korban tuh kayak apa? Perkenalannya? Tahu tamu di mana gitu mas? Sama temannya dia juga. Siapa? Siapa yang kerja di Binuang. Binuang. Iya. Oh Dian itu. Iya. Ikam sempat begulat kalau ningal waktu itu melawan ya? Tinggi melawan. Sampai tetelanjang Ikam lah. Kapolsekta Banjarmasin Selatan Kompol Idit Aditya memadahkan kedua pelaku ini awalnya memalak korban dengan meminta duit Rp500.000, namun korban menolak hingga akhirnya korban dianiaya hingga tewas. Pelaku ditangkap di seputaran TKP tidak jauh dari situ. Kalau Bumi Mas. motif Kejadiannya seperti ini, motifnya dua tersangka ini baru kenal ya dengan korban, kemudian dia minta uang karena berdekatan tempat tinggalnya, kos di perumahan kos, kemudian minta uang sebesar 500.000, tapi sama korban tidak dikasih. Kemudian ya terjadilah penganiayaan terhadap korban sehingga korban meninggal dunia di TKP. Sampai yang mendesak dikeroyok atau gimana? Ya, dilakukan oleh berdua itu, tersangkanya berdua. Terus ditangkap ke mereka bersamaan atau berganti? Saya bersamaan ya, Bersamaan, karena pada saat itu mereka juga belum jauh ya. Karena pada saat dikejar kemudian dicari di seputaran itu ada yang mencurigakan salah satu tersangka, kemudian melihat polisi lari. Lawan ya? Ya, waktu itu mau ya karena kita khawatir kalau dia melakukan perlawanan, sehingga kita lakukan tindakan tegas dengan terukur sehingga melumpuhkan yang bersangkutan untuk kemudian ditangkap dan dibawa ke Polsek Banjarmasin Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku diancam pasal berlapis yaitu 338 KUHP, Junto 351 ayat 3 dengan ancaman pidana penjara 15 tahun.